Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur rekan-rekan semua kita pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat dan karunia yang Allah limpahkan pada kita semua, baik nikmat rahmat yang berupa jasadiah, material maupun atau badaniah, maupun nikmat-nikmat yang bersifat batiniah. Baik nikmat-nikmat yang memang kita butuhkan maupun nikmat-nikmat yang sengaja atau karunia-karunia yang sengaja Allah cegah karena situasi terbaiknya memang belum saatnya. Tetap kita semua harus bersyukur dan bersabar. Pada Ustadz Misdawi dan rekan-rekan manajemen PMH yang sangat kami banggakan, hormati dan muliakan. Demikian juga rekan-rekan tim PMH yang juga senantiasa saya banggakan. Ada satu ayat yang tentu hanya salah satu saja dari ribuan ayat lain yang tidak kalah dahsyatnya, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan seterusnya ada lanjutannya sebenarnya. Ayat ini kalau kita renungkan sangat harusnya itu sangat dahsyat sekali pengaruhnya. Bukan sekedar menginspirasi, tapi sekaligus juga memotivasi. Karena dalam ayat ini Allah langsung yang menyatakan. Artinya bukan makhluk. Kalau makhluk mungkin pernyataannya bisa kita ragukan atau kita anggap main-main atau hanya sekedar nyenengke. Tapi ini yang dawuh itu langsung Allah SWT, yang menyatakan, yang memproklamasikan, yang meneguhkan, yang mengapresiasi kita sebagai umat terbaik. Umat terbaik ini berarti kan satu pernyataan yang semacam penghargaan sekaligus apresiasi, pengakuan bahwa dalam diri kita ini ada potensi sebagai umat terbaik. Potensi artinya nanti realitanya itu dikembalikan lagi pada kita. Benar-benar kita akan menjadi umat terbaik ataukah tidak sesuai pernyataan itu bukan salah yang menyatakan, tapi salah yang dinyatakan. Yang dinyatakan kan kita, yang menyatakan Allah. Artinya ini Allah sejak awal sebenarnya sudah bukan sekedar pernyataan ya, tentunya Allah sudah memberikan instrumen yang memenuhi syarat itu dalam diri kita. Artinya Allah sudah membenamkan, menyematkan, menyuntikkan seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk kita benar-benar menjadi umat terbaik. Artinya tidak mencetak dalam sebuah kekosongan yang di situ suruh menjadi terbaik, itu enggak. Tapi Allah sudah menginstal dalam diri kita perangkat yang dibutuhkan untuk menjadi umat terbaik. Tapi ini kan masih umum sekali ya, umat terbaik itu dalam segala posisi itu terkena semua. Dalam posisi terkecil sebagai pribadi kena, dalam posisi terkecil sebagai kepala rumah tangga, bagi yang bujang ya bujang berarti pribadi ya, menjadi anggota, salah satu anggota keluarga itu juga kena. Dalam konteks yang lebih luas di amanah lembaga dan secara umum sebagai kaum muslim atau kaum mukmin ini juga kena. Nah, dalam kesempatan yang baik ini tentu
kita tidak terlalu luas menempatkan konteks umat terbaik ini karena terlalu berat dan nanti nggak fokus ya. Jadi kita sempitkan, kita coba maknai pernyataan Allah ini dalam konteks amanah kita. Kalau kita coba maknai dalam konteks amanah kita, karena kita mengemban amanah di BMH berbasis tauhid, artinya kita adalah hamba-hamba yang beriman, otomatis kan BMH kena dalam konteks ini. Sehingga bisa kita terjemahkan atau kita maknai secara lebih spesifik, seakan-akan Allah menyatakan pada kita bahwa BMH itu adalah las terbaik. Karena kan BMH ini kan berisi orang-orang yang beriman. Artinya dalam konteks kompetisi lembaga zakat, baik secara kompetisi di luar maupun dalam posisi di internal Hidayatullah, BMH sebagai entitas atau sebagai sosok, sebagai profil lembaga yang terbaik. Baik terbaik dalam konteks di dalam internal Hidayatullah maupun di luar juga terbaik sama. Ini harus tajam kita mana itu dalam konteks amanah ya, dalam konteks amanah. Bahwa Allah percaya dan menyatakan bahwa kita di BMH ini Allah berharap menjadi las terbaik. Dan sudah pasti kita tidak asal menyatakan terbaik ya, tapi dalam potensi menjadi terbaik ini di dalamnya sudah terinstal perangkat-perangkat yang memadai. Perangkat terbaik untuk memulai segala loncatan dan kehebatan itu ternyata sebenarnya spirit. Maka Malik bin Nabi saat mengkaji, Malik bin Nabi ini pakar peradaban yang sangat terkenal. Beliau membuat semacam tahapan sebuah peradaban, siklus peradaban. Jadi dan analisanya sangat dalam ya. Artinya mulai dari sejarah Nabi sampai umat Islam zaman dulu sampai sekarang. Kenapa kok siklusnya makin menurun dan sebagainya. Ternyata hasil analisa beliau adalah kejayaan peradaban Islam itu terjadi saat ruh memegang peran dominan. Ruh itu maksudnya spirit ya. Artinya dimensi spiritual itu memegang posisi kunci dan dominan. Ini puncak peradaban. Jadi kita maknai sebagai puncak peradaban, dan peradaban menurut Hidayatullah kan manifestasi iman dalam segala aspek kehidupan. Artinya bukan sekedar aspek-aspek material. Kalau secara material maka zaman Kanjeng Nabi sampai kapanpun nggak pernah kita definisikan sebagai puncak peradaban, karena nggak ada gedung-gedung megah, nggak ada teknologi seperti sekarang, nggak ada pesawat, nggak ada HP, nggak ada apalagi teknologi AI ya, artificial intelligence. Wah, itu kalau standar peradaban itu hanya aspek-aspek materialisme seperti itu, materialistik seperti itu, maka masa itu masa yang sangat jauh dari kejayaan. Tapi peradaban lebih jauh dari itu. Maka meskipun di Madinah saat itu Kanjeng Nabi mampu meneguhkan peradaban Islam, di situ terasa sekali. Meskipun secara fisik mungkin jauh sekali dari situasi sekarang, tapi situasi ruh peradaban itu terasa sekali. Keamanan, ketertiban, kenyamanan, ibadah, aspek-aspek spiritual, aspek-aspek sosial, aspek-aspek ekonomi, semuanya berjalan dengan selaras. Jadi energi iman Pak, spirit, itu memang bukan sekedar nanti berimpact pada kualitas pencapaiannya, kehebatan pencapaiannya, tapi juga kecepatannya Pak. Dua hal, karena kalau hebat tapi lambat itu juga berat. Itu bisa jadi sebelum hebat sudah tergilas. Jadi memang ternyata tidak cukup dengan butuh hebat tapi cepat. Karena dengan cepat itu nanti otomatis mempengaruhi situasi lebih awal. Nah seharusnya
posisi ini nanti menginspirasi kita. Itu menurut Malik bin Nabi itu peradaban ruh, spirit. Kemudian fase kedua itu mulai rasio, akal. Itu yang mulai dominan. Ini abad pertengahan. Memang abad pertengahan ini puncak kejayaan materialistis dan ilmu pengetahuan memang luar biasa. Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah ya terutama puncak peradaban abad pertengahan itu diakui oleh sejarah manapun luar biasa hebatnya. Bahkan kemajuan Barat saat ini itu diakui oleh Barat sendiri itu hasil dari mengadopsi produk-produk peradaban abad pertengahan Islam. Hanya saja para penguasa saat zaman pertengahan ini mulai menempatkan posisi spirit dan roh itu mulai sedikit mengalami penurunan, Pak. Karena mulai dihipnotis oleh pencapaian-pencapaian fisik, kemegahan-kemegahan, daerah-daerah kekuasaan makin meluas sehingga setoran pajak makin dahsyat ya, makin melimpah diterima, sehingga para penguasa-penguasa zaman itu bahkan sebagian lagi artinya sedikit lah, nggak banyak, sebagian lagi ada ulama-ulama yang juga mulai terpengaruh oleh situasi hubud dunia, artinya keberlimpahan dunia, sehingga fase roh yang di awal tadi menjadi lentera, menjadi obor yang menyalakan spirit dan kejayaan ini mulai meredup, kemudian tergantikan oleh fase akal, artinya fase ilmu pengetahuannya memang tinggi sehingga pencapaian segala apa itu luar biasa, tapi ini masih mending karena dalam situasi fase akal ini ruh masih sedikit mempengaruhi. Nah, fase ketiga ini yang paling parah, yaitu mulai fase naluri. Artinya dominasi nafsu itu makin mendapat tempat yang istimewa dalam diri banyak penguasa dan sebagian kecil ulama. Sehingga makin mengalami keterpurukan. Sehingga nggak heran kalau akhirnya habis sudah peradaban Islam dihajar habis-habisan, di Baghdad dihajar oleh Mongol, di Baitul Maqdis oleh kaum Salibis, kemudian Turki Utsmani oleh kaum sekuler, dan seterusnya, habis semua. Karena dari awalnya peradaban ruh, kemudian turun sedikit ke peradaban akal, turun makin nyungsep pada peradaban yang dikawal oleh nafsu. Nah, umat Islam ini harus mempelajari fase ini. Kapan kejayaan itu tercapai? Itu kata kuncinya pada saat peradaban itu dikawal oleh spirit menjadi dominan yang mewarnai peradaban itu. Persis seperti sebagaimana kalau kita baca sejarah Hidayatullah atau kita sering dengar sejarah Hidayatullah, kejayaan terbesar Hidayatullah sebenarnya saat awal-awal sebenarnya. Kalau kita manai peradaban sebagai peradaban dalam pengertian yang luas ya, bukan fisik ya. Mungkin secara fisik saat itu kalah jauh dengan sekarang. Mungkin papan nama aja dicetak apa adanya, bahkan mungkin belum ada MMT zaman tahun itu, mungkin pakai cat di lukis. MMT kan baru tahun 90-an kesini, zaman saya SMA aja belum ada MMT itu. Kalau bikin acara-acara Maulid Nabi atau apa itu biasanya untuk nulis background acara itu pakai kertas karton yang warna-warni itu diguntingi terus ditempel, paling pol-polannya pakai styrofoam, pakai alat itu yang ada pemanasnya kayak gergaji triplek, terus nanti diikuti sesuai sketsa huruf, itu paling pol. Kalau sekarang kan canggih banget, didesain seperti apapun sesuai keinginan kita, dicetak udah selesai. Artinya saat itu secara materi mungkin jauh dibandingkan sekarang, tapi secara spirit peradaban, warna aura yang tercipta itu ribuan kali lipat dari sekarang. Nah, sekarang sebenarnya bukan berarti kita nanti mengabaikan semua tuntutan situasi zaman, otomatis nggak mungkin ya kita abaikan. Tapi kita jadikan semua perangkat yang ada sekarang ini sebagai wasilahnya, sebagai aspek-aspek pendukungnya. Nah, problemnya adalah bagaimana spirit ini kita bangkitkan lagi. Sehingga teman-teman kalau kita lihat sejarah pendirian Hidayatullah, awal-awal Hidayatullah, pemahaman mereka sangat terbatas. Kader-kader awal Hidayatullah dimanapun, di daerah-daerah, apalagi yang di pusat ya, di daerah-daerah saja, mungkin nggak banyak pemahaman
sedalam yang sekarang dan seluas yang sekarang. Saya akui kayak saya pribadi saja dulu, itu cuma 1-2 kata kunci saja yang membuat spirit itu ada. Misalnya kayak syahadat itu bukan sekedar pernyataan, tapi pernyataan yang menuntut kenyataan. Itu kan kalimat simpel banget. Artinya nggak berbusa-busa, nggak terlalu luas sekali dan nggak terlalu pelik. Sederhana, pernyataan yang membutuhkan kenyataan. Artinya kalau kita mengakui beriman itu nggak sekedar dalam narasi, apalagi dalam tausiah atau dalam motivasi atau apa, tapi dituntut untuk mewujudkan dalam kenyataan, sehingga apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita pahami, dengan apa yang kita lakukan itu selaras, ada benang merahnya. Kalau sekarang kan pemahaman kita imannya memang luar biasa, tapi kerja kita itu tidak menggambarkan seperti energi iman itu loh. Dan saat kita bicara tentang BMH, maka ukurannya adalah kuantitatif. Bapak, kita kan yang penting kan menjadi orang-orang baik, Pak, jujur, dan enggak neko-neko. Kita rajin ibadah, sholat tahajud, tadi malam sudah tahajud, macam-macam. Yang penting kan itu, Pak. Itu soleh namanya. Artinya kesolehan, artinya sebuah kualitas yang bersifat infiroti. Itu memang harus. Tapi kalau sudah dalam konteks amanah, maka ukuran-ukurannya tidak cukup dengan kesolehan, tapi dengan ukuran-ukuran kuantitatif. Bahkan logikanya, kesolehan itu harusnya berdampak pada kuantitatif, target kuantitatif harusnya. Jadi nggak bisa kita bersembunyi dengan kesolehan. Artinya artinya nggak signifikannya kinerja. Jangan sampai kita menjat atau bersembunyi dengan Pak, kita kan yang penting gini, itu nggak bisa. Tetap sebagai lembaga profesional, maka ukuran-ukurannya tetap tidak bisa mengabaikan ukuran-ukuran kuantitatif, yaitu ukuran-ukuran angka. Bukti beriman, bukti punya energi iman itu harus sampai ke sana. Apa ada sanadnya? Ya ada. Semua perjuangan Rasulullah bisa dikuantitatifkan, Pak. Bagaimana mungkin perang Badar, ya, 314 atau 300-an lah bahasa sederhananya, karena banyak selisih-selisih perbedaan angka, tapi sekitar 300-an. Bisa mengalahkan 1000, itu kan kuantitatif, Pak. 300 mengalahkan 1000. Tapi kuantitatif itu di dalamnya ada kualitas, Pak. Kualitatif, spirit. Artinya spirit itu bisa meningkatkan kuantitatif. Kualitas menjadi menang, juara. Juara kan berarti kuantitatif, juara 1, menang. Makanya tolong teman-teman semua, terutama karena BMH ini kan entitas organisasi. Organisasi kan pengertian sederhananya kumpulan orang-orang. Dalam buku literatur ekonomi kan organisasi adalah kumpulan orang-orang. Artinya warna organisasi, performan organisasi itu sangat ditentukan dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Itu sudah otomatis karena organisasi kumpulan orang-orang. Beda kalau bukan kumpulan orang-orang, maka tidak terpengaruh dengan kondisi orang-orang. Nah ini kan kumpulan orang-orang, berarti kan performan organisasi sangat dipengaruhi dengan performan orang-orangnya. Jadi kalau mau membenahi organisasi BMH, mau tidak mau harus dimulai dari membenahi pribadi-pribadi para aktor-aktor, ya. Aktor ini bukan figuran, Pak. Kalau pemeran utama semua ini, Pak. Kalau dalam film itu ada pemeran utama, ada pemeran pembantu atau figuran. Kita pemeran utama. Nah ini harus berangkat dari situ. Karena tanpa ada ini, organisasi membuat sistem apapun, sehebat apapun, pola kerja apapun, kalau masing-masing pribadi tidak mampu menempatkan diri seperti seharusnya, abot lah, tetap abot. Tanya Pak Misdawi pun pasti abot. Sehebat apapun sistem yang dibikin oleh BMH, sistem kerja, fingerprint dan sebagainya, yang bahkan kadang di yang lain-lain yang nggak ada itu kita ada, tata tertib, reward and punishment dan sebagainya semua ada. Tapi kalau performa masing-masing pribadi ini tidak tumbuh tiap pribadinya, ya semua itu
Makanya pas di Demak kemarin kan sudah ada itu di slide itu saya sampaikan Jos Barna yang menyampaikan bahwa beliau itu belum pernah melihat organisasi hebat itu karena sistemnya hebat, kemudian leadernya jelek. Nah, tapi biasanya itu organisasi hebat itu bisa jadi sistem dan apanya itu jelek, tapi leadernya baik, artinya hebat. Leader dalam hal ini kita maknai lebih dalam, semua diri kita adalah leader. Jadi kita jangan karena kalau kita nggak memaknai itu nanti kita merasa aman. Apalagi kalau dikonversi atau dikomparasi ke makna organisasi, bahwa organisasi kumpulan orang-orang, berarti orang-orang ini semuanya itu harus hebat semua, baru organisasinya hebat. Nggak mungkin sampai kapanpun BMH menjadi hebat kalau personal-personalnya nggak hebat. Itu nggak mungkin, karena BMH itu kumpulan seluruh karyawan, seluruh pegawai-pegawai ini.